Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada penugasan mata kuliah Pendidikan Pancasila kali ini, kami ditugaskan untuk membuat kelompok. Pada pembahasan yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini, kami mendapat judul pembahasan ialah bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Sebelum masuk dalam pembahasan, izinkan saya dan kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Saya Kurniasari Salasama Berkati dengan NIM 236, ketua dari kelompok 4, sekaligus akan menjadi moderator dan menjadi pembicara pertama pada kesempatan kali ini untuk membahas perihal menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Saya Laksanat Maja Putra dengan NIM 123230235. Pembicara kedua dengan materi yang dibahas yaitu menanya alasan diberlakukannya Pancasila sebagai sistem etika. Nama saya Rafli Andika Dewandaru dengan NIM 123230202. Sebagai pembicara ketiga akan membahas materi tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Kenalkan, saya Andin Muhammad Nurjalin dengan NIM 123230201 sebagai pembicara keempat dengan materi membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Saya Andika Satrio dengan NIM 123230228. Pembicara kelima dengan materi yang dibahas mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Saya Salsabila Rizky Setiabudi dengan NIM 123230210. Pembicara ke-6 dengan materi yang dibahas adalah kesimpulan. Baik, di sini saya akan membawakan pembahasan perihal konsep Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama ialah yang akan saya bahas mengenai pengertian etika itu sendiri. Nah, istilah etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang artinya kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari generasi ke generasi yang akan datang. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Selanjutnya terdapat aliran-aliran etika. Di sini aliran etika terdapat 3, yakni etika keutamaan. Nah, di etika keutamaan ini dapat disebut juga dengan etika kebajikan. Etika kebajikan ini adalah teori yang mempelajari keutamaan, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu secara baik maupun secara buruk. Etika kebajikan ini mengartikan perhatian kepada keberadaan manusia, lebih menekankan saya harus menjadi orang yang bagaimana. Nah, yang kedua adalah etika teleologis. Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawan oleh kewajiban. Etika teleologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Pada poin yang terakhir atau poin keempat ialah urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila ini sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebab etika Pancasila berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup. Namun, diperlukan kajian kritis rasional terhadap nilai-nilai moral karena agar tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos. Baik, di sini saya akan menjelaskan perihal alasan kenapa diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Dari yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama tadi perihal pengertian etika, yaitu suatu sikap atau kebiasaan. Dalam konteks perihal Pancasila tersendiri, Pancasila adalah sistem etika yang berperan penting dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Kenapa demikian? Berikut adalah alasan mengapa Pancasila dapat berperan penting dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Poin pertama yaitu mengatasi degradasi moral.
Generasi muda mengalami penurunan moral karena pengaruh globalisasi yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Ini menyebabkan masalah seperti penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, dan kurangnya nilai moral. Pancasila diperlukan dalam pendidikan karakter generasi muda. Lanjut poin kedua, yaitu pencegahan korupsi. Pancasila memberikan kerangka kerja normatif yang penting bagi penyelenggara negara untuk menjalankan tugas mereka. Prinsip maksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan menjadi pedoman dalam pencegahan korupsi. Poin ketiga yaitu kepatuhan pajak. Kesadaran pajak yang tinggi adalah kunci untuk membiayai program pembangunan negara. Pancasila dapat mendorong kesadaran pajak yang tinggi sehingga program pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Poin keempat yaitu perlindungan hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi karena kurangnya penghargaan terhadap hak individu. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sering dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, penelantaran anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika dan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan hukum hak asasi manusia. Poin terakhir yaitu perlindungan lingkungan. Kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika harus ditingkatkan dalam konteks perlindungan lingkungan. Peraturan perundang-undangan yang tegas diperlukan untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang berdampak pada aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Yang pertama, sumber historis. Sumber historis mengacu pada asal-usul, perkembangan, dan perubahan sejarah yang terkait suatu konsep ataupun nilai. Dalam hal ini, sumber historis merujuk pada sejarah perkembangan Pancasila sebagai sistem etika yang mencakup fase Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Pada Orde Lama, Pancasila belum ditegaskan sebagai sistem etika, namun nilai-nilai moral telah terkandung dalam pandangan hidup masyarakat. Selanjutnya ada Orde Baru. Pada Orde Baru, Pancasila diperkuat melalui penataran B4 dan BP7. Dan pada era Reformasi terjadi pelanggaran etika politik, termasuk penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya korupsi. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis berkaitan dengan faktor-faktor sosial, budaya, dan perilaku masyarakat yang mempengaruhi suatu konsep ataupun nilai. Dalam hal ini, sumber sosiologis mengacu pada bagaimana prinsip-prinsip kearifan lokal berkontribusi terhadap pemahaman tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sumber sosiologis dapat kita temukan pada prinsip-prinsip kearifan lokal seperti bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat, yang berasal dari Minangkabau yang memiliki arti kesepakatan yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat. Dan yang ketiga ada sumber politis. Sumber politis berkaitan dengan aspek hukum, aturan, dan norma yang mengatur suatu konsep ataupun nilai dalam konteks politik dan pemerintahan. Dalam hal ini, sumber politis merujuk pada peran Pancasila sebagai norma tertinggi dalam hukum di Indonesia. Terdapat 3 etika politik. Yang pertama tujuan, yang kedua sarana, dan yang ketiga aksi politik. Yang pertama tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kebebasan. Yang kedua sarana yang mencakup sistem organisasi. Dan yang ketiga aksi politik yang berkaitan dengan rasionalitas tindakan dan keutamaan pelaku politik. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perihal membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan dalam 3 era. Yang pertama, era Orde Lama. Yang kedua adalah era Orde Baru. Kemudian yang ketiga, era reformasi. Yang pertama, di era Orde Lama. Era Orde Lama ditandai oleh adanya peristiwa pemilihan umum
pada tahun 1955 pada masa jabatan Presiden Soekarno. Pada era Orde Lama ini terdapat beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika adalah meskipun ada semangat demokrasi dan banyak partai politik, pemerintahan tidak selalu mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan bahwa pemilihan umum pada masa itu terlalu bersifat liberal. Selain argumen dinamika juga terdapat tantangan Pancasila sebagai sistem etika, yaitu berupa sikap otoriter dalam pemerintahan yang tidak selaras dengan semangat musyawarah untuk mufakat yang dianut oleh Pancasila. Kemudian masuk ke era Orde Baru. Di era yang kedua ini, era Orde Baru ditandai oleh adanya peristiwa diangkatnya Soeharto menjadi Presiden Indonesia yang kedua setelah Insinyur Soekarno. Kemudian pada era Orde Baru ini terdapat argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika adalah sistem etika Pancasila ditanamkan melalui penataran P4. Konsep manusia Indonesia seutuhnya muncul dengan pandangan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki aspek rohani dan jasmani, serta sosial dan individu. Selain itu, argumen dinamika juga terdapat Pancasila sebagai sistem etika, yaitu berupa tantangan terkait dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau NKK yang merugikan penyelenggaraan negara dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial Pancasila. Kemudian yang terakhir adalah era reformasi. Era reformasi sendiri ditandai dengan lengsernya jabatan Soeharto sebagai Presiden Indonesia yang kedua. Pada era reformasi ini terdapat argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika adalah sistem Pancasila terhanyut dalam euforia demokrasi. Namun disadari bahwa demokrasi tanpa dasar etika politik dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Selain argumen dinamika juga terdapat tantangan Pancasila sebagai sistem etika, yaitu tantangan mencakup euforia kebebasan berpolitik yang sering mengabaikan norma-norma moral dan menyebabkan anarkisme. Ini adalah gambaran ringkas tentang argumen terkait dengan dinamika Pancasila sebagai sistem dan tantangan yang dihadapinya dalam sejarah politik Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari urgensi dan esensi. Urgensi yaitu kata dasar dari urgen, mendapat akhir-akhir, yang berarti sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang peran utama atau unsur yang sangat penting. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI menyebut urgensi adalah keharusan yang mendesak atau yang sangat penting. Sedangkan esensi secara bahasa, istilah ini bersumber dari bahasa Latin, yaitu dari kata essentia yang artinya ada. Lalu bagaimana esensi Pancasila sebagai sistem etika?
Esensi tersebut terkandung pada setiap sila-silanya, yaitu pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral didasarkan atas nilai moral bersumber pada norma untuk dilaksanakan oleh pengikutnya. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi. Moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung indikasi moral diungkapkan dengan cara dan dari sikap yang adil dan beradab. Ketiga, hakikat sila persatuan, kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah atau mufakat, yaitu menghargai diri sendiri dan sama dengan menghargai orang lain. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan sistem etika yang tidak menekankan kewajiban semata, deontologis, atau menekankan tujuan belaka teleologis, tetapi lebih menunjukkan keutamaan virtual etis yang terkandung nilai keadilan. Selanjutnya, terdapat urgensi Pancasila sebagai sistem etika, antara lain pertama, menempatkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan dari keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance atau petunjuk bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggaraan negara. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Baik, di sini saya akan menarik kesimpulan dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh pembicara 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari penjelasan pembicara pertama, yakni pengertian etika yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti kebiasaan, perasaan, sikap, dan cara berpikir seorang individu. Dari pengertian etika tersebut dapat kita kaitkan terhadap topik pembahasan yang kelompok kami bahas, ialah Pancasila sebagai sistem etika. Etika yang menafsirkan tentang suatu kebiasaan, suatu individu, dan Pancasila yang mencerminkan 5 sila. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pancasila sebagai sistem etika sangat diperlukan bagi kehidupan keseharian bernegara, dengan beberapa alasan di antara lain yaitu dekadensi moral, pencegahan korupsi, kepatuhan pajak, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh pembicara kedua tadi. Pancasila sebagai sistem etika juga dapat dilihat dari segi historis, sosiologis, dan politis, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pembicara 3 tadi. Historis yang membahas dari segi sejarah, sosiologis yang membahas dari segi sosial budaya, dan politis yang membahas dari segi hukum dan norma. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau menyalahgunakan kekuasaan dapat diminimalkan seperti halnya yang sudah dibahas oleh pembicara 4 dan 5. Dari yang sudah disampaikan, yakni sejak masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi terdapat banyak permasalahan serta pelanggaran berbagai macam aspek. Namun dengan adanya Pancasila sebagai sistem etika, permasalahan tersebut dapat ditangani sampai saat ini. Barusan adalah pembahasan dari kelompok kami perihal Pancasila menjadi sistem etika. Sebelumnya, saya mewakili kelompok 4 ingin meminta maaf atas perkataan kami yang kurang berkenan dalam presentasi pada video kali ini. Kami juga ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas pembahasan kami yang mungkin jauh dari kata sempurna. Kami dari kelompok 4 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.